Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA yang sebentar lagi akan menduduki kelas 12 dan tidak sampai setahun pada tahun 2022 akan menempuh UTBK jika Anda tidak lolos di undangan. Tentu tujuan Anda pertama lolos di undangan. Karena itu Anda harus mendapat nilai raport setinggi mungkin. Masih ada satu kesempatan mungkin ya, raport semester 5 ini. Ya. Jadi itu yang perlu Anda lakukan adalah belajar, makanya Anda harus belajar di awal supaya raport Anda di semester 5 cukup bagus sehingga bisa dipertimbangkan oleh perguruan tinggi untuk menerima Anda melalui jalur undangan SNPTN. Tapi jika tidak diterima maka Anda harus berjuang di UTBK. Ya. Oke, kita lanjutkan ke seri belajar mahir, yaitu dari awal sifat koligatif larutan, tapi sekarang larutannya elektrolit. Kalau yang kemarin itu non elektrolit. Part 1. Seperti biasa, buku acuannya adalah buku pelajaran tulisan saya Maestro Kimia Martin Kanginan ya. Yang kelas 12 belum terbit. Mudah-mudahan sebentar lagi akan terbit, tapi apa yang saya tuliskan, yang saya ajarkan ini adalah naskah yang saya tulis. Jadi sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, seperti di akhir penampilan sebetulnya, larutan itu ada yang non-elektrolit. Ya. Ini nanti I-nya sama dengan 1. Ya. Koefisien Van Hoff. Ini namanya koefisien Van Hoff. Nanti kita jelaskan. Ya. Non-elektrolit itu contoh yang paling gampang ya garam. Garam. Gula. Ya, gula. Entah itu glukosa, entah sakarosa, ya. Gula. Kemudian biasanya zat-zat organik ya, organik. Zat-zat organik. Nah, itu biasanya non-elektrolit. Dan ada lagi elektrolit, ya. Gitu. Elektrolit itu ada elektrolit kuat, itu biasanya garam. Ya. Kira-kira derajat disosiasinya mendekati 1. Nanti kita akan jelaskan apa itu derajat disosiasi ya. Ada juga elektrolit yang bukan kuat lah ya. Lemah. Ya. Ini tentu alfanya jauh lebih kecil dari 1. Ya. Elektrolit lemah itu biasanya ada asam lemah. Ya, Anda sudah belajar di kelas 11. Ada basa lemah. Gitu ya. Kalau ini garam atau asam kuat, basa kuat. Ya. Anda sudah tahu asam kuat itu HNO3, H2SO4, HCl. Basa kuat itu yang dari logam alkali, LiOH, NaOH, KOH. Atau logam alkali tanah, CaOH2, BaOH2, ya. SrOH2. Gitu. Oke? Elektrolit. Nah, kalau elektrolit itu I-nya lebih besar 1. Ya. Kenapa? Karena elektrolit akan terurai menjadi ion-ion. Misalnya garam NaCl ya. Ini dia akan terurai menjadi Na+ ditambah Cl-. Ya. Sehingga kalau kita anggap aja ini semua terurai, sehingga setelah terurai ini tidak ada. Sehingga dia akan 1 mol, tadinya 1 mol. Terurai semua ya, perbandingan koefisien 1:1, jadi akan ada 1 mol di sini. Ion ya, tentu ion. Di sini akan ada 1 mol ion juga. Sehingga kalau sebelumnya di dalam larutan itu hanya ada 1 mol, sekarang di dalam larutan ada 2 mol. Ya. Itu 2 mol ion. Nah, Anda tahu bahwa sifat koligatif larutan itu hanya bergantung pada mol. Ya, jumlah terlarut dalam mol. Ya. Makin banyak molnya, maka sifat koligatifnya akan makin besar. Gitu. Ya. Sehingga secara rumus tinggal dikali I. Anda lihat 4-4-nya. Penurunan tekanan uap larutan tinggal dikalikan I aja. Ya kan? Kenaikan titik di larutan juga tinggal dikali I. Penurunan titik beku larutan juga dikali I. Tekanan osmotik larutan juga dikali I. Sisanya itu sama dengan larutan elektrolit. Ini larutan elektrolit. Ini larutan elektrolit. Non-elektrolit, sorry. Ini larutan non-elektrolit.
Ini juga larutan non-elektrolit ya. Atau dengan kata lain, untuk larutan non-elektrolit I-nya 1. Nah, elektrolit yang bersifat seperti ini, nah ini kadang-kadang disebut biner. Ya, biner itu artinya 1 mol jadi 2 mol. Kadang-kadang istilah ini muncul di SBMPTN ya. Biner itu berarti N-nya sama dengan 2. Nah, nanti Anda lihat ya, N-nya sama dengan 2 itu biner. Terner, biasanya biner dan terner aja. Terner itu N sama dengan 3. Jadi kalau 1 mol senyawa berubah menjadi 2 mol ion, itu biner. Kalau terner, misalnya Ca, Cl2. Ya, ini kan akan jadi Ca2+, Anda sudah tahu ini ya, 2Cl-. Jadi 1 mol jadi 3 mol. Nah, ini terner ini. Nah, biasanya yang sering cuma biner sama terner. Ya, tapi nanti kalau ada 4, ya quaterner. Ya, saya nggak tahu ini biasanya quart kan? Quaterner biasanya ya. Itu ya. N-nya 4. Oke, seperti itu. Jadi bedanya hanya dikali I. Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah apa itu I? Ya. Nah, I itu adalah koefisien Van Hoff dihitung dengan rumus ini. Ya. Untuk larutan encer. Jadi di sini kita hanya bicara tentang larutan encer. Jadi larutannya itu airnya banyak, pelarutnya banyak. Ya, sehingga encer. Jadi dianggap larutan encer itu sifat koligatif larutan untuk elektrolit. Rumusnya tentu kalau tidak encer rumus ini nggak berlaku. Berlaku tapi kurang masih ada koreksinya. Jadi I tidak sesuai dengan eksperimen lah. Kalau larutannya tidak encer tidak sesuai dengan eksperimen. Jadi I itu adalah dihitung dengan rumus 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah, N Anda sudah tahu tadi ya. Misalnya untuk NaCl, N-nya 2. Ya, itu N. Alfa itu disebut derajat disosiasi. Derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Ya. Alfa itu disebut derajat disosiasi atau derajat ionisasi. Ya, jadi itu didefinisikan sebagai mol elektrolit yang terdisosiasi. Ini pasti lebih kecil atau sama dengan 1. Kalau alfa sama dengan 1, itu adalah elektrolit kuat. Jadi elektrolit kuat itu alfanya mendekati 1. Kalau elektrolit lemah justru alfanya mendekati 0. Ya. Jadi alfa itu mol elektrolit yang terdisosiasi, yang terurai dibagi mol elektrolit mula-mula. Ya. Ya. Kemudian kalau Anda mau tahu definisi koefisien Van Hoff, koefisien Van Hoff itu adalah total mol sesudah disosiasi, total mol sesudah terurai. Nah, misalnya elektrolit kuat ya, encer. Setelah mengionisasi dia 2 kan, 2 mol. Ya. Sebelumnya 1 mol. Nah, ini artinya I-nya sama dengan 2. Itu definisi I. Oke. Nah, larutan non-elektrolit I-nya 1. Ya, sama persis. Jadi kalau kita buat contoh soalnya gampang. Ya, ini kita buat contoh soalnya. Ini soal UN Ujian Nasional 2017. Ya, Ujian Nasional 2017. Oke. Perhatikan tabel data larutan berikut. Larutan, konsentrasi, ini konsentrasi ini. Titik didih larutan. Jadi dilakukan eksperimen non-elektrolit. Konsentrasinya 1 M, molal ya. M kecil itu artinya molal. M itu dibaca molal. Ya, Anda sudah tahu untuk titik didih larutan kan, kenaikan titik didihnya dihitung dengan molal kan. Kenaikan titik didih. Didih itu boiling ya. Delta TB, ingat? M kali KB. Nah ini maksudnya molalitas. 1. Ternyata titik didih larutannya 101,80. Ini dari eksperimen. Kemudian dilakukan ulangan. Elektrolit Turner. Konsentrasi sama. Ternyata titik didih larutannya jauh lebih tinggi kan? Ya, jauh lebih tinggi. Ya. Kenapa? Karena ada I tadi kan. Nah, ditanya apa? Derajat ionisasi elektrolit. Jadi kita yang ditanya alfa. Ya, derajat ionisasi elektronik. Nah, maka tentu dari sini kita harus bandingkan delta TB-nya. Jadi yang dibandingkan tuh delta TB-nya. Antara non-elektrolit dan elektrolit. Karena itu kita hitung dulu. Nah, kalau Anda lihat, jika tidak ada keterangan, pelarut dianggap air. Ya, ini kan nggak ada keterangan, pelarutnya dianggap air. Dan dianggap dia berada pada tekanan 1 atmosfer.
memiliki titik didih pelarut murni. Nah, kemarin kita sudah lihat bahwa kenaikan titik didih ya itu kan akan sama dengan titik didih ya. Titik didih itu artinya titik didih larutan, ini larutan ini, lebih besar dari titik didih pelarut murni. Nah, ini pelarut murni. Misalnya kalau air, ya air saja itu namanya TB0, pelarut murni ya. Itu, ya. Nah, pelarut murni ini kalau untuk air itu kira-kira 100 derajat Celcius pada 1 atmosfer. Ya. Titik didih ya, bukan F. Salah ini. F itu beku, TB. Nah, TB0 ini ya. Jadi salah terjemahan aja ini karena bingung. B dikira beku kan. Padahal B itu boil. TB ya. Nah, Anda bandingkan delta TB. Delta TB itu apa? Tentu titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Nah, ya kan? Ini adalah titik didih larutannya. Titik didih pelarut murninya 100. Jadi untuk non-elektrolit, delta TB-nya adalah 101,80 dikurang 100. Untuk elektrolit Turner, delta TB-nya adalah 104,68 dikurangi 100. Ya. Jadi delta TB ini, sorry, ini delta TB semua ini. Ya. Ya, ini juga delta TB. Ya, perhatikan. Untuk non-elektrolit, delta TB, TB dikurangi TB0, tidak pakai I ya, karena I-nya 1. M kali KB. Kemudian untuk yang elektrolit, delta TB-nya, TB dikurang TB0 juga, cuman pakai I. Nah, ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Bandingkan aja. 1 dibandingkan dengan 2. Ya. Masukkan. TB dikurang TB0. 101,80 kurang 100. Ini yang ruas kiri. Yang bawah, ini ya 104,68 dikurang 100. Ya kan? Sama dengan rumusnya. Yang pertama rumusnya adalah M kali KB. Yang kedua rumusnya IM kali KB. Nah, KB-nya sama semua. Ya, karena ini adalah tetapan kenaikan air, pelarut ya, pelarut. Sama-sama air. Molalitasnya sama, tuh diketahui 1M. Ya, sama, dicoret lagi. Maka pembilangnya ini 1, ini I. Ya. Nah. Ini kalau Anda hitung 101,80 kurang 100 itu 1,80. 104,68 dikurangi 100 kalau Anda hitung 4,68. Di atas sisa 1, nah dia bawa. I itu rumusnya apa? 1 plus N-1 kali alfa. Ya. Jadi perhatikan. Jadi ini sudah 1,80 per 4,68. Gitu, sama dengan pembilangnya sudah dicoret semua 1. Penyebutnya I kan. I itu rumusnya adalah 1 plus N-1 kali alfa. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ditanyakan derajat ionisasi. Yang ini yang ditanya nih, alfanya. Maka secara matematik bisa dihitung kalau N-nya diketahui. Nah, N ini diketahui. Dia bilang Turner. Elektrolit Turner. Ya, dia sebut elektrolit Turner. Itu artinya N-nya 3. Nah, jadi tinggal Anda masukkan di sini. Ini kali aja 100. 180 per 468. Ini akan sama dengan 1 per 1 plus. N-nya 3. Berarti kalau N kurang 1, berarti 3 kurang 1, 2. Berarti ini 2 alfa. Nah, secara matematik selesai kan ini. Variabel yang nggak diketahui cuma 1. Tinggal kali silang. Nah, jadi 180 kali 1 tambah 2 alfa. Sama dengan kali silang. 468. Ini kalikan ini 180. Gitu. Ini kalikan ini 360 alfa. Sama dengan 468. Maka alfanya adalah 468 dikurang 180. Dibagi 360. Ya, tinggal Anda hitung itu. Ya, kalau Anda hitung, Anda akan ketemu nanti 0,8. Ya. Jadi jawabannya C, itu kan pilihan ganda, ya. Jadi jawabannya C. Ya, jadi tidak terlalu sulit, hanya membandingkan antara non-elektrolit dan elektrolit. Ya.
Saya harap Anda mengerti. Ini contoh yang pertama. Ya, yang paling sering keluar itu memang membandingkan. Ya, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Satu lagi sebelum kita akhiri. Contoh yang kedua ini diambil dari chemistry MMCQ. Ya, ini biasanya di negara-negara India, Singapura, atau Amerika ya. Lupa saya Inggris atau Amerika lupa. Ya, soal ini semua ada di buku ini ya. Semua soal itu ada di buku saya. Di buku kimia saya ya. Yang jilid 3 tapi. Yes, Maestro. Oke. Sekarang kita baca soalnya. Kalau tadi tentang kenaikan titik didih larutan. Sekarang tentang tekanan osmotik. Ya, jadi berikutnya ini tentang tekanan osmotik. Ya, Anda tahu tekanan osmotik rumusnya apa? P sama dengan, kalau elektrolit ya, pakai I. MRT. Nah, ini untuk elektrolit. Atau umum sebetulnya. Kalau non-elektrolit, ganti aja I-nya 1. Kita baca soalnya ya, sambil nulis yang diketahui dan apa yang ditanya. Ya. Suatu larutan mengandung, nah ini larutan namanya ya, mengandung 0,8716 mol liter min 1, itu molaritas itu. Ya. Mol per liter itu molaritas yang ini nih. Ya. Mol liter min 1. Ya. Jadi mol liter min 1 itu molar. Sukrosa. Nah, sukrosa. Nah, sukrosa ini gula ya, non elektrolit. Gula meja, gula pasir. Pada 25 derajat Celcius. Nah, itu kan tentang suhu. Isotonik. Nah, isotonik itu artinya tekanan osmotiknya sama. Makanya kalau Anda minum larutan isotonik, nah, itu kan maksudnya akan menyamakan tekanan osmotik dari larutan itu dengan tekanan osmotik dalam tubuh Anda. Ya, isotonik itu artinya tekanan osmosisnya sama. Tekanan osmosisnya sama. Tentu membandingkan dua larutan ini kan, ya. Ya, jadi tentu ini maksudnya P isotonik 1, tekanan osmotik larutan 1 sama dengan tekanan osmotik larutan 2. Anggap larutan 1 ini sukrosa. Ya toh? Isotonik dengan larutan natrium. Nah, isotonik dia dengan larutan natrium di sini ya. Larutan natrium. Klorida. Ya, Anda sudah tahu natrium klorida itu adalah elektrolit. Ya. Dan Anda sudah tahu dia akan turunnya menjadi 2. Jadi ini biner ya. NaCl itu biner, Na plus Cl min. N-nya 2. Anda sudah tahu itu. N-nya 2. 0,5 mol liter min 1. Ini adalah molar. Ya, ini adalah molar. Nah, yang ini. Berapa derajat disosiasi NaCl? Nah, yang ditanya berapa derajat disosiasi NaCl? Gitu. Ya. Kalau larutan non-elektrolit alfanya 0, dia tidak terurai. Kalau 1 mol sebelumnya ya tetap 1 mol. Gitu. Oke, tinggal Anda masukkan P1 sama dengan P2. P itu rumusnya apa? Untuk sukrosa non-elektrolit. MRT gitu ya. MRT ya. Ini untuk sukrosa. Yang pertama gitu aja ya. Yang kedua IMRT, tapi untuk larutan yang kedua. Nah, sebelum kita hitung tentu yang sama kita coret. Kan gitu. Suhu nggak ada keterangan ini. Berarti dianggap suhu sukrosa 25, suhu natrium klorida juga 25. Jadi bisa dihapus suhunya. R tetapan, ya pasti bisa dihapus. Nah, gitu ya. Tinggallah di sini M. M dari larutan sukrosa. Diketahui ini 0,8716. Jadi ini tinggal 0,8716. Nah, I-nya tulis saja I dulu ya. M. M dari larutan natrium klorida. Yang elektrolit ini kan. Diketahui juga 0,5. Nah. Jadi dari sini Anda bisa ngitung I kan. Jadi I-nya sama dengan
kiri bagi kanan. 0,8716 per 0,5. Nah, tinggal dikali 2 ini. Kalau dikali 2, 1. Ini dikali 2 ya. Saya hitung aja biar cepat. 0,8716 dikali 2. Ya, 1,74. Ya, 1,74. Ambil 2 desimal aja lah. 1,74 I-nya. Oke. Terus, I itu apa rumusnya? Kan gitu. Karena yang ditanya alfa. Nah, I itu adalah koefisien Van Hoff. Rumusnya tadi apa? 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, alfanya ditanya. Derajat ionisasi. I-nya diketahui sudah 1,74. Nah, tinggal masukkan kan 1 tambah. Tadi N-nya 2, biner. NaCl itu biner ya. N-nya 2. Berarti kalau N kurang 1, sama dengan berapa? 1. Jadi N kurang 1 ini 1. Nah, 1 kali alfa. Maka alfanya ini tinggal pindah ke sini kan. Maka alfanya sama dengan 0,74. Ya. Maka alfanya sama dengan 0,74. Gitu ya. Gitu. Oke, jadi itu. Jadi persis sama ya. MRT ya. Alfanya 0,74. Oke. Jadi saya harap Anda mengerti itu. Jadi tinggal membandingkan ya. Ini soal chemistry MCQ. Dan kita akan latihan lagi pada part 2 nanti. Ini kan tekanan osmotik dan kenaikan titik didih. Masih ada penurunan titik beku dan penurunan tekanan uap. Belum ya. Tapi rumusnya sama. Jadi kita akan masuk nanti ke part 2 ya. Untuk mengakhiri sifat koligatif larutan. Kemudian nanti berikutnya adalah aplikasinya. Ya, aplikasinya itu kebanyakan teori seperti proses reverse osmosis, ya, reverse osmosis untuk merubah air asin menjadi air tawar. Ya, yang banyak dilakukan di negara-negara Timur Tengah karena mereka kekurangan persediaan air tawar. Anda bayangkan kalau tidak ada teknologi untuk merubah air laut sehingga bisa menjadi air tawar untuk diminum, ya, maka sangat sulit ya bagi orang-orang yang hidup di Timur Tengah sana. Tapi sekarang Anda lihat kehidupan seperti itu sudah jadi biasa. Ya. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi yang kami berikan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda untuk lulus SNPTN undangan, berarti Anda harus memiliki nilai raport yang bagus, karena itu Anda harus start dari awal, supaya Anda bisa lari duluan dibandingkan teman Anda. Mudah-mudahan nilai raport semester 5 Anda sangat bagus kalau bisa dapat 9, kalau ada nilai 10 ya sekalian aja 10. Sehingga undangan itu kan menerima kalau orang itu nilainya terus naik. Ya, dan semester 5 itu adalah puncaknya. Kalau orang bisa mencapai puncak di semester 5, itu berarti dia akan sukses di perguruan tinggi. Sebaliknya kalau di semester 5-nya jatuh, maka perguruan tinggi akan menganggap anak ini sudah mencapai puncak sehingga tidak bisa lagi naik. Ya, jadi itu penting semester 5 itu. Kemudian kalau Anda gagal, tapi jangan Anda berpikir gagal. Jangan pernah berpikir gagal. Ya, tapi kalau Anda gagal, Anda harus semangat untuk menghadapi UTBK. Karena banyak yang orang hebat-hebat juga di SMA-nya, ada yang lolos Olimpiade. Murid saya itu lolos sampai dapat medali perunggu dua-duanya. Ya, yang satu gagal masuk ITB mesin, yang satu di undangan ya, gagal juga masuk ITB fisika, padahal undangan. Kenapa? Karena SMA dia SMA baru, belum ada lulusannya, jadi dia nggak diterima. Ya, tapi kemudian dia ikut UTBK dan dengan mudah mereka bisa lolos. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Kalau Anda belajar dengan baik, proses tidak akan mengkhianati hasil. Sukses pasti bersama Anda, bersama saya, Martin Kanina.